selamat bertemu lagi. Kali ini masih di pemrograman Java. Sekarang kita akan membicarakan mengenai iron control. Seperti dalam bahasa pemrograman lain, maka iron control juga ada juga di Java yang memegang peranan penting untuk mengontrol jalannya program. Jadi iron control di Java ada bermacam-macam, hampir sama dengan di bahasa C atau bahasa lainnya. Ini kita akan bahas mengenai if dan else, kemudian switch, while, do while, ini looping, for, break, continue, dan label. Baik, iron control yang paling sederhana adalah if. Ini kita gunakan untuk misalnya memilih salah satu dari kondisi yang ada, misalnya. If itu biasanya sintaksnya seperti ini. Ya. Sedikit ya. Oke, sebentar ya. Oke, ini saya besarkan. If dalam kurung ya, kemudian ini ada kondisinya di sini, maka kemudian jika kondisi ini dipenuhi, maka yang di sebelah kanan ini dieksekusi. Ini jika tidak memenuhi, maka di bagian belakang ini tidak dieksekusi. Ya, ini adalah cara penulisan untuk satu statement ya. Jika ini memenuhi, maka lakukan satu statement saja. Kalau lebih satu statement atau lebih satu dari perintah, maka kita gunakan blok dengan kurang awal buka dan kurang awal tutup seperti yang di sini. Ya. Contohnya ini misalnya if, ini ada kelas if application. Ini seperti biasa ada static void main-nya. Ya kemudian kita integer 5 misalnya, kemudian integer ini count ini diperiksa apakah dia lebih besar daripada 0. Jika lebih besar daripada 0, maka jalankan perintah ini, gitu ya. Perintah ini jalankan, kemudian kemudian kita jalankan juga perintah yang ini, kemudian ditutup. Oke. Untuk jelasnya kita lihat ke program saja. Programnya saya pindahkan ke sini. Misalnya ini adalah yang sama seperti tadi, tapi ditulis dalam teks ini. Saya copy paste ini, tapi hati-hati copy paste, kadang-kadang kutipnya ini berubah menjadi tanda kutip yang dibalik gitu ya. Jadi harus disamakan lagi dengan tanda kutip yang ini. Ini contohnya misalnya saya punya count yang integer adalah 5, kemudian ini saya cek count itu apakah lebih besar daripada 0. Jika lebih besar 0, maka tampil perintah text 1 no view ya. Setelah itu selesai lewat if ini, maka dia akan tampilkan ke text nomor view, text 2 nomor view, no view. Oke, coba kita jalankan dengan perintah seperti biasa compile. Ini udah saya clear, coba ya. Oke ya. Ini saya menggunakan Java C, kemudian nama filenya ingat nama filenya sama dengan nama kelasnya. Ini adalah huruf besar huruf kecil lah, hati-hati jangan salah ya. Oke, jadi ini Java compile-nya begini. Kita jalankan, nggak ada apa-apa, saya udah cek tadi. Nah, kalau kita jalankan dengan menggunakan perintah Java saja, kemudian saya panggil if application tapi tanpa ada extension, maka saya jalankan adalah keluar ini. Nah, jadi keluarannya adalah text 1 no view, text 2 no view, gitu ya. Jadi ini dua-duanya jalankan. Coba kalau kita misalnya ini kita ganti dengan negatif 5, berarti di bawah 0 ya. Nah, kita compile lagi, ini save dulu jangan lupa, kita compile lagi. Kita compile di sini. Kita compile di sini, nggak ada masalah, kita jalankan di sini. Nah, hanya text 2 no view aja yang ditampilkan. Karena apa? Karena bahwa di sini bahwa ini tidak memenuhi syarat ke sini, gitu ya. Begitu. Jadi kalau tadi memenuhi syarat maka dua-duanya di print, tapi kalau tidak memenuhi syarat yang ini maka ini tidak di print, yang ini di print. Gitu. Baik, itu if aja. Kadang-kadang kita ada pilihan. Kalau dipenuhi begini, kalau tidak dipenuhi seperti apa. Nah, ini kita gunakan perintahnya lanjutan dari if-nya dengan else. Ya, ini perintah seperti ini. Nah, jadi di sintak dasar seperti ini, if dalam kurung buka kurung tutup, ini ungkap kondisinya.
Kemudian kalau true akan dijalankan yang sebelah sini, jika tidak true maka harus dijalankan ini saja, gitu kan ya. Ya, jadi kita perbaiki dengan sistem ini yang tadi kita tambahkan. Nah, kita ganti nama dengan if else application. Nah, coba kita akan kopikan yang ini aja, jadi yang kurang tadi ininya saja ya. Saya kopikan ke sini, saya ganti yang ini menjadi ini. Oh, ini sudah ada. Nah, ini else nya saya di sini tuh ya, saya kasih else di sini. Nah, gini aja. Saya enggak sama dengan itu, saya kasih blok sini ya, kasih blok sininya. Biasanya begini biar kelihatan ini. Jadi kalau dia memenuhi syarat maka akan memenuhi syarat ini, maka akan ditampilkan yang ini. Kalau ya, tidak memenuhi syarat akan tampil yang ini, tapi tidak dua-duanya. Ini saya kasih nama if else biar konsisten. Kemudian saya simpan ini save as, karena yang supaya catatan saya save harus sama. If else ya, else. Oke. Save. Oke, nggak ada masalah. Jadi saya coba compile lagi ya. Java C if else seperti ini ya. Kalau nggak salah ketik saya jalankan. Ada yang salah, is f no parsing. Oh, jadi ada kelebihan kurung kurawal di sini. Kita di mana yang masalahnya? If else. Oke, sebentar saya pause dulu ya. Oh, ini kurang kurawal satu. Jadi di sini ini temennya, ini ada satu lagi yang harusnya ada, karena kita tambahin s dalam kurung, makanya kita taruh sini supaya gampang bacanya. Kita ginikan saja ya. Coba kita save lagi, saya jalankan lagi ininya. Kali ini nggak ada masalah, saya jalankan Java if else application dijalankan. Nah, ini cuma nomor 2 aja yang ditampilkan. Kalau misalnya ini saya rubah lagi, lihat programnya dengan 5 lagi, artinya dipenuhi ini, makanya harusnya cuma teks 1 no view aja yang jalan. Jangan lupa save. Saya compile ulang lagi di sini. Oke, compile ulang lagi. Oke, ada masalah, jalanin. Nah, jadi teks one no view aja yang jalan, karena ini pilih salah satu. Mungkin itu penjelasan mengenai if else ya. Nah, kebetulan ini perintahnya cuma satu, penuhi atau tidak penuhi. Kalau bisa lebih dari satu, asal di dalam kurawal ini. Mungkin kalau cuma satu bisa hilangkan kurawalnya, ini juga kurawal bisa dihilangkan juga, nggak ada masalah. Tapi hanya satu baris saja yang bisa dieksekusi. Mungkin yang singkat itu jadi style dari pemrograman. Itu saja dari saya. Nanti kita sambung lagi step by step dengan kondisi yang lain. Terima kasih.